Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Ya, jadi hari ini kita pengen review. Ya maaf ya, suaranya lagi lagi bindeng, sumpah gue capek banget. Hati-hati guys, lagi zaman sakit. Iya, ya, benar. Musim lagi musim sakit. Ngomong-ngomong soal sakit, yes. Ini juga kita seperti diracuni oleh racun sangga. Nah, kita juga datang kemarin ke pressconnya. Yes, jadi langsung aja kita ke Bagas yang ada di studio di Epicentrum. Bagas, iya. Iya, betul. Gas. Langsung. Selamat datang di Bapil, masih bersama gue Bagas dan sudah di Plaza Senayan XXI, yang dimana kita diundang ke press screening untuk Racun Sangga. Film disutradarai oleh Rizal Mantovani, ada Fahad Haidra, ada Frederica Cool, yang sebenarnya sudah kita berdatangkan juga waktu itu untuk trailer di kantor Soraya. Jadi langsung aja kita lihat seperti apa filmnya dan keseruan press connya seperti apa. Jadi let's go. Kenapa ini sangat spesial sebenarnya, alasannya ini skrip yang jadi duluan ya. Itu alasan utamanya. Tapi di sisi lain juga terasa bahwa buat saya, at least, ini bukan hanya sebuah film, cara bertuturnya kita bedain kali ini, dan ini lebih kayak seperti like roller coaster ride gitu. Nah, kalau kalian lihat musiknya tadi udah pernah nonton kan di sini? Nah, kalau lihat musiknya itu namanya shepherd tone gitu. Dia berjalan di sebuah wave musiknya yang konstan. Dia akan naik sedikit, dia akan turun sedikit, tapi dia nggak akan terlalu naik turun. Jadi sangat disturbing buat psyche kita juga. Jadi idenya sih untuk bikin true story tapi exciting and profoundly feeling gitu. Ya, bersama dengan Mas Rizal Mantovani sebagai sutradara dan juga Kustina sebagai penulis, ini gimana memulai dari sebuah tren? Mas Rizal ini kan sangat luar biasa dari sebuah tren, dan juga kita digambarkan 2 jam dengan penampilan sangat luar biasa. Ini gimana, berapa lama proses menggodok semuanya sehingga sangat-sangat sempurna dari layer per layer ya Mas Rizal, silakan. Pertama kali saya dapat threadnya, saya baca, kita hubungin Gina, terus kita mulai nulis skenario-nya. Saya tawarin Gina coba nulis skenario-nya, saya belum pernah ya Gina. Terus saya kasih tahu sama Mas Adi juga, kasih tahu teknik-teknik penulisan skenario, tapi Gina sangat pintar dan belajar dengan sangat cepat, dan dia deliver draft 1 yang hampir ready script gitu. Langsung kita go ahead, kita mulai casting dan segala macam, tapi pada saat kita mulai reading, saya mulai lihat bahwa skripnya bisa ditutur dengan cara lain sesuai dengan musik yang saya mau masukin gitu. Jadi kita mulai 2 hari sebelum syuting aja kita menghilangkan 57 scene. Wow. Jadi stylenya menjadi begini karena itu scene nggak ada, dan ceritanya sama musiknya nggak pernah berhenti. Kita merasakan tension itu. Mengenai tariannya memang itu asli ya, itu benar-benar banget. Bahkan saking saya pas lihat tariannya, saya itu merasa bahwa kok agak saya kurang paham istilahnya apa, tapi kok jangan terlalu di direct ya, jangan terlalu dikasih tahu harus ngapain. Saya mendingan untuk tarian itu saya dan kami semua yang menjadi kru itu shoot, melihat mereka melakukan itu. Jadi untuk tarian itu saya hampir tidak ada input untuk mereka harus ngapain. Pastinya kehormatan yang sangat besar bagi saya. Siapa yang tidak mau bergabung di Soraya, apalagi sudah sering melihat dan nonton film mereka sebelumnya. And of course, filmnya Mas Mumio is one of my favorite movies. Tenggelam Kapal Van der Wijk. Jadi langsung excited pas dengar Soraya ingin mengajak saya untuk main film. Ketika tahu ini kisah nyata, sebagai aktor pasti senang sekali karena ini adalah salah satu tantangan terbesar dan belum pernah saya jalankan juga. Dan dari kisahnya, ini bukan horor biasa, ini psychological horror, jadi a new genre as well, dan saya percaya ini bisa memberi sesuatu yang berbeda kepada industri film Indonesia.
dan semoga penonton Indonesia bisa merasakan itu. Mungkin beberapa lama ngobrol sama Mas Rizal, kita lumayan panjang juga sih, apalagi ada proses reading selama 2 bulan juga. Jadi pada saat proses reading, aku benar-benar disuruh untuk berimajinasi bagaimana kondisi Andi pada saat sakit yang mulai menjala di seluruh tubuhnya, dan ditambah lagi dengan, kalau misalnya kalian lihat tadi, emang makeup efeknya benar-benar real banget, dan itu pun yang aku lihat pada pakai mata kepala aku sendiri juga emang real banget. Jadi aku ngerasain gatalnya itu emang benar-benar nyata gitu, dan itu juga ngebantu banget sih untuk dapetin feel bagaimana Andi pada saat terkena racun sangga ini. Kamu mau tahu dong alasan buat Mas Rizal Matovani, alasan dibalik mau apa? Tadi kan kayaknya kalau kita lihat tuh kameranya banyak yang shaking, terus kayak mungkin handheld, mungkin saya nggak tahu handheld, dan apalagi itu especially terjadi sebenarnya pas lagi scene tenang. Nah, mungkin mau tahu itu apa keputusan dibalik itu. Terus kedua, itu yang mau nanya sih sebenarnya lebih ke yang tadi kan ada yang nari-nari itu komunitas memang dari Kalimantan atau memang itunya gitu loh, semacamnya apa sih? Orang-orang pinternya gitu. Ya, atau memang komunitas tari tradisional. Terus Pendekatannya adalah kita ingin bahwa penonton itu kita nih melihat atau mengetahui apa yang terjadi bersama dengan karakternya. Jadi karakternya jangan sampai tahu duluan baru karakternya. Makanya kalau misalnya ada adegan-adegan yang tadi disebut, biasanya kameranya itu ikut dari belakang karakter, dia ke satu ruangan, kita tuh kayak bersama karakternya mencari apa yang menjadi janggal dalam rumah itu. Biasanya kita jalanin terus, nggak dekat, one take ya, itu untuk mendapatkan bahwa kita ikut merasakan si karakter ini melihat apa yang terjadi, dan kita find out-nya bareng dia juga. Termasuk pada saat ditunjuk, kamera akan men-pan apa yang dilihat, kita balik lagi ke kamera, dan itu memang by design sih. Siapa tadi yang masalah tariannya, Mas? Tarian ini asli dari Banjar ya, maksudnya ini memang mereka juga bukan saja penari, tapi mereka juga yang mengetahui untuk menyembuhkan itu memang seperti itu. Jadi makanya di sini tuh tadi saya nggak terlalu menyalahkan, saya ikut karena mereka yang begitu. Saya bisa tambah sedikit, yang tarian itu tadinya harusnya di Kalimantan, cuman itu namanya balai adat dan peraturannya banyak sekali. Untuk syuting di sana harus ada waktu yang khusus, jadwal yang khusus. Jadi kita nunggunya udah cukup lama. Jadi saya bilang sama Mas Rizal, gimana kalau kita bangun aja studio di sini, tapi semua penarinya yang asli tarian adat bawa ke sini. Karena mereka bukan penari biasa, mereka memang penari hilar ya gini. Iya, orang tradisional. Makanya kakinya bisa pala segala macam, itu semua proses benar itu balian. Gitu. Oke, Kalau tadi yang ditanya kenapa kameranya handheld, itu memang by design untuk meng-create extreme tension di seluruh filmnya dengan kamera, dengan musik, dengan desain. Jadi tadi merupakan keseruan dari press conference dan juga press screening dari film Racun Sangga yang disutradarai oleh Rizal Matovani. Gue suka banget sih sebenarnya sama filmnya, intensnya dapet. Tapi selebihnya ya kita langsung kembalikan saja ke studio, gimana? Capek nonton deh. Oke, langsung, let's go. Saya Andi. Saya Maya. Racun Sangga itu sejenis santet dari daerah kami di Kalimantan. Kami menyebutnya sihir. Cara kerjanya seperti muhur gaib yang dimasukkan ke dalam tubuh saya lewat kiriman. Dan muhur itu gunanya menaikin fasik untuk membuat saya sakit. Semenjak
kami menikah, berbagai kejadian aneh menimpa kami. Aku disiksa, Mi. Abi, benar kada ingat apa-apa. Abi hanya merasa semuanya gelap. Aku juga tidak mengerti itu apa. Semuanya mulai tidak masuk akal. Biasanya orang kita mengiranya itu karena hal gaib, Bang. Mai, Aci lihat tadi laki kamu tuh takkan ampun orang. Laki kami terkena racun sangga. Ini bisa disembuhkan lah. Ini ilmu tingkat tinggi. Ngalih disembuhkan. Jadi sekarang, apakah kami aman? Sunil Soraya lewat rumah produksinya Soraya Entertainment Films kembali membawa gebrakan dan inovasi baru dalam genre horor Indonesia. Berangkat dari kisah nyata yang memiliki balutan lokal kepercayaan warga Kalimantan, Racun Sangga, santet pemisah rumah tangga, menjadi sebuah film horor dengan kemasan segar lewat penyutradaraan Rizal Mantovani yang mampu meramunya sebagai horor teror psikologis yang akan menantang adrenalin para penonton. Inilah sinopsis dari Racun Sangga. Tepat setelah mereka pindah rumah memulai hidup baru, mereka mulai merasakan keanehan. Mulai dari menemukan hewan mati di rumah, suara benda jatuh di genteng, dan hawa rumah terasa panas bagi Andi. Andi yang mulai sakit-sakitan, bermimpi buruk, berhalusinasi penglihatan dan pendengaran, batuk berdarah hingga tidak mampu lagi berdiri apalagi berjalan. Maya yang kemudian dalam keadaan hamil pun harus merawat Andi. Mereka melakukan banyak pengobatan medis hingga alternatif untuk bisa menyembuhkan Andi. Namun, kondisi Andi yang semakin memburuk membuat nyawa Andi dan Maya terancam. Sihir ini masih mereka alami dan belum berakhir. Film ini meng-highlight dua tokoh utama yang diperankan oleh Fahad Haidra dan Frederica Cool. Jadi merupakan sedikit sinopsis dan juga preskon dari film Racun Sangga, yang disutradarai oleh Rizal Mantovani. Waktu itu juga pas di kantor Soraya itu gue sempat wawancara. Dibantu sama saya juga sebagai kameramen waktu itu. Ya, gue sebenarnya ini sebuah fun fact, kayak gue tuh udah mulai nyatet-nyatet ketika main film. Iya, sebenarnya biar gue nggak lupa aja poin yang menurut gue menarik dari filmnya. Iya, gue kira lu ketakutan pas nonton tuh kayak nunduk terus. Gue kira lu ketakutan. Tapi memang menyeramkan sih jujur, karena gue boleh kali ya, karena dimulai dari scene pembuka aja tuh sebenarnya udah menakutkan gitu. Gue berasa kayak nih ya. Jadi ini yang pasti ini spoiler review ya. Racun Sangga itu dimulai dengan credit title yang dimana itu jadul banget. Itu jadi gue tiba-tiba kayak dibawa ke yang dimana gue nggak pernah ngerasain hal ini ya. Bioskop tahun 70-an di Indonesia gitu. Apalagi nonton film-film horor ini. Gue jadi ingat waktu itu kita juga pernah nobar Pemuja Setan. Pengabdi Setan. Pengabdi Setan yang original gitu. Kan kurang lebih kayak gitu juga. Iya, bener-bener. Yang dimana itu ekspektasi gue jadinya malah kayak ini pertengahan film kayaknya bakal retro Indo horor nih kayaknya, ternyata enggak juga sih gitu. Itu sih paling kalau first impression gue dari Racun Sangga. Gue juga sama-sama. Dia memberikan eksperimen yang berbeda sih ketika melakukan dengan membuat seperti itu gitu loh. Dia memberikan eksperimen yang berbeda, jadi kita tidak seperti menonton film horor pada umumnya gitu. Jadi pas dari pemilihan font terus transisinya kita benar-benar pas awal itu kayak dibawa, bener kata lu, kayak dibawa ke film-film horor jadul gitu ya. Seru-seru sih, jadi bikin pengalaman yang berbeda ketika nonton ini. Apalagi yang di-highlight kan dia adalah santet pemisah rumah tangga ya kan. Dimana ini tuh masih banyak terjadi di sini gitu loh. Apalagi Kalimantan. Nah, yang terkenal sekali gitu kan. Apa sih Kalimantan tuh Kuyang ya? Iya. Kalimantan Kuyang kan. Iya.
Ya, jadi banyak hal-hal mistis lah di Kalimantan tuh. iya, masih banyak yang percaya dan memang Iya. ada, iya, dan gitu. mereka masih menghormati leluhur sekali. Betul, Iya. itu poinnya sih sebenarnya. Tapi juga kalau ini kita lagi-lagi sebenarnya tuh gue berasa merinding sih awalnya. Di awal film ini masih ngomongin awal film ya, karena ada narasi tentang penggalan ayat Al-Quran gitu kan. Iya. Ditambah lagi sama sound design. Gue tuh sangat ini ya, kudos to all the sound designer di film Racun Sangga. Karena menurut gue sound design main banget di film ini sih. Iya, betul. Ya selain Rizal Mantovani sebagai sutradara, aktor-aktornya dan juga sinematografernya, sound design sangat bekerja keras. Iya. Bisa naikin suspense bahkan pas lagi adegan tenang. Selain di ini ya, yang gue notice yang pernah gue tanya juga tentang sinematografi di film ini, pas lagi tenang tuh kok handheld shaking banyak yang itu shaking gitu loh. Ya ternyata memang pas gue tanya Mas Rizal Mantovani sebagai sutradara, dia bilang emang pengen tetap walaupun lagi ini nge-build perasaan yang menegangkan, aneh. Iya, gitu. kalau istilahnya POV-nya kita tuh begitu gitu kalau ngeliat itu. Betul, begitu kan. Iya. Jadi kerasa real dan nyata gitu. Terus apa lagi ya? Gue juga salut sih sama makeup artisnya. Makeup artis, iya. Itu ini ya apa? All out. Apa sih namanya? Luka. Dan segala macamnya lah yang semacam itu. Ya, luka-lukanya terus dan mereka ngomong itu dibikin semirip mungkin dengan yang asli. Oh iya, kan? Iya. Dia bilang semirip. Kalau nggak salah tuh, ini maaf ya, correct me if I'm wrong ya, Mas Rizal Mantovani itu dibikin kayak konsepnya. Terus kalau nggak salah, Pak Sunil sebagai produser tuh punya fotonya. Antara itu kebalik, pokoknya mereka berdua koordinasi dan akhirnya ada fotonya beneran mereka. Ya gue nggak tahu sih ya. Yang gue lihat sih memang disturbing gitu. Lukanya yang ada di Fahat Haidra sebagai Andi di situ sangat disturbing dan memang menjijikan. Iya. Berhasil. Body horornya ya main dikit lah di film Racun Sangga. Iya, apalagi pas dia bilang kayak gitu, gue jadi ngebayangin gimana kalau itu beneran terasa seperti itu gitu loh. Kayak wah, gitu berarti ini ternyata memang semengerikan itu sih. Betul. Terus kalau ngomongin cerita juga, ini gue jujur awalnya tuh gue nggak terlalu takut selain oke lah. Scene opening gue takut. Tapi pas mulai masuk filmnya, lo kok drama? Iya. Lo kok drama nih? Tiba-tiba percintaan, ya kan? Iya. Percintaan gue lupa nama yang katanya diduga menyantet mereka. Gitu. Dama kalau salah. Duma. Kayak, tiba-tiba cinta segitiga itu tiba-tiba. Oke, ini ada satu poin yang menurut gue, ini mungkin gue udah boleh masuk kekurangan kali ya di segmen ini ya, setelah ini. Tapi maksud gue. Ya ada kayak yang loh kok ke situ, loh kok tiba-tiba ini. Dan memang ada alasannya. Tapi sebelum itu kita istirahat dulu kali ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film, masih di Racun Sangga, dan tadi gue udah bilang, ini gue boleh mulai duluan karena ada beberapa poin yang memang ini menarik untuk dibahas sebenarnya. Sebenarnya masih dibagus, oke lah. Ini sebenarnya mengingatkan gue ke film Exorcism yang tahun berapa tuh gue lupa. Sebenarnya mirip. Bukan. Yang film Korea itu bukan sih? Bukan. Yang gue iniin sih yang film Hollywood yang dulu yang memang ini banget lah. Gue lupa namanya. Karena memang ada adegan exorcism yang kebetulan untuk Islam kan gitu, yang bahkan si villainnya yang merasukinya dia itu ngomong ustadznya ini scam lah gitu loh, ustadz bohongan segala macam. Sebenarnya sangat sayang karena gue agak rancu sebagai penonton, ini ceritanya bener nggak nih tentang ustadz yang ini gitu loh, yang ustadz di akhir banget tuh yang wah itu sih gue seru ya, maksud gue intensnya tetap dapat tuh yang tiba-tiba rumahnya jadi rumus segala macam. Itu sih seru kalau ngomongin seru ya. Cuma ya itu lagi ngomongin, tadi gue ngomongin tentang cinta segitiga. Cinta segitiga sebenarnya pas Sutri si Andi sama si istrinya, gue lupa. Itu dapet di gua. Cuma memang ada beberapa adegan yang menurut gua kayak lompat-lompat. Tiba-tiba di awal film nih ya. Tiba-tiba banget si Andi sama si ceweknya. Maaf ya, gue lupa nama karakternya. Gue cari. Ya, silakan saya cari. Pokoknya tiba-tiba mereka nikah. Itu kayak nggak ada penjelasan atau pendalaman dulu lah kenapa tiba-tiba dia milih seorang Andi yang memang ya mungkin karena agamanya kuat gitu kan. Yang Duma nggak jelas gitulah. Ya kayak gitu-gitulah. Selain itu
Nah, akhirnya kejawab kenapa tiba-tiba loncat-loncat. Selain itu juga kalau ngomongin si loncat-loncat ya, ada tiba-tiba si Andinya kena penyakit lagi setelah mereka berpisah. Kan si ininya ngomong ya, racun sangga ini ada selaknya. Kalau misalnya emang kalian punya pikiran buruk atau memang kalian lengah gitu, kalian akan dapat lagi, dan memang mereka dapat lagi karena kan memang si Andinya selingkuh, ya kan? Andinya selingkuh. Aku tahu namanya siapa, Maya. Oh namanya Maya. Iya, nama Andinya selingkuh dari Maya dan balik lagi. Nah ini sebenarnya yang janggal di gua karena tiba-tiba, lu ingat kan yang tiba-tiba mereka balik lagi ke rumahnya, terus tiba-tiba dia udah terkapar di bawah. Oh iya kan? Itu gua terlalu gitu, kayak nggak ada bridgingnya lah jatuhnya. Iya, itu yang gue rasain sih kayak. Iya. Apalagi kan sebenarnya yang di highlight ini adalah pemisah rumah tangga. Maksudnya mereka berdua kan sebenarnya dalam posisi itu mereka udah pisah, kok masih kena racunnya gitu maksud gue. Iya padahal udah pisah ya. Ya nggak tahu sih ya kalau itu. Masalahnya juga ini kisah nyata sih. Iya. Jadi kayak gue, ini lagi-lagi kami ngomongin filmnya aja sih yang memang menurut kami ini. Sebenarnya ada satu scene yang gue suka sih. Iya, lu apa? Oh kalau gue sih udah jelas-jelas yang gue tanya tentang para ini ya, pas lagi mereka nge-heal si Andi ya. Oh yang pada penarinya, joget-joget itu. Iya itu suka banget lagi. Karena karena senatural itu. Natural dan secara pengambilan gambar juga dari atas, terus nunjukin apa sih sebutannya itu? Kayak semacam kayak sebuah tempat. Iya ritual yang memang tiba-tiba goyang sendiri dengan lagi-lagi sound design. Sound design-nya di sini bekerja banget. Gue suka banget. Dan bahkan pas Mas Rizal ngomong dia tidak terlalu mendirect karena memang biar natural aja. Iya benar. Ya memang berasa natural. Ya berasa banget kita lagi ada di Kalimantan gitu ya. Betul. Dan menurut gue yang agak kekurangannya di sini adalah pendalaman karakter si Dumanya itu sih. Iya, betul. Coba kalau misalkan pas lagi teleponan itu kita dikasih scene Dumanya juga lagi ngomong, kita dikasih ekspresinya si Duma lagi ngomong, mungkin akan lebih dapet kayaknya. Iya, itu lagi-lagi sih mungkin kan awal-awal kan kita nggak dikasih lihat Duma ngomong apa terakhir, dikasih taunya pas mau akhir. Nah, mungkin antara di akhir itu dikasih scene-nya Duma. Iya, dia lagi ngapain? Mungkin dia lagi nangis, mungkin dia kayak lagi ya mungkin dia itu kasih lihat aja dia ke orang pinternya mungkin gitu loh. Tapi kan sebenarnya ke orang pinternya itu kan baru spekulasi kan sebenarnya. Iya. Spekulasi kan, nggak harus si Dumanya ke orang pinter sih. Maksud gua ketika nelponnya aja gitu. Dan sebenarnya sih ya gue nggak tahu nih, lagi-lagi gue ngomongin narasi film ya. Iya. Ada tulisan di mana sampai saat ini pelakunya belum ditemukan. Iya, betul. Dengan tidak menunjukkan Duma, menurut gue nih lagi-lagi ya, makin ya bertanya sih. Tapi juga menurut gue lebih, ini jujur ya, pas gue kelar nonton meninggalkan kengerian. Hati kecil gue tuh meninggalkan kengerian lah gitu loh. Jadi kayak mau bikin warning gitu, Duma lu kalau nonton ini. Betul, iya itu kan? dia. Jadi kita ngeri banget gitu. Dan bisa jadi ya, Duma kan bisa jadi nama samaran, bisa jadi dan nggak nama aslinya juga gitu loh. Ya itu lagi-lagi sih gue, jujur Racun Sangga ini sangat berkesan buat gue. Karena secara film ya, secara film ini well prepared lah gitu loh, dari ngomongin sinematografinya dapat ya Rizal Mantovani lah gitu loh. Kita sudah lihat filmografi dia seperti apa juga, dan sound design dan para semua kru yang bekerja sih. Gue nih kalau ngomongin scene favorit ya, gue juga suka lagi-lagi gara-gara sound design. Yang si Andinya Marut Portal itu tuh dapat di gue gitu loh. Kebisingannya itu dapat di gua gitu. Gue juga ini bener-bener gue juga berasa sih kayak aduh sakit banget gitu. Iya, dan ngomongin make up artis juga gitu loh. Itu kan main juga di tangan sebelah sini nih. Itu gue suka banget sih itu. Dan ya kita tidak bisa lepas dari acting lah ya. Itu acting juga dapat semua. Yang gue suka adalah mereka tidak meninggalkan detail-detail Kalimantannya. Betul. Bahasanya terus mereka pas nikah pakai adat Kalimantan kayak gitu kan. Iya betul. Suka banget sama dialek-dialeknya, pemanggilan paman, tante gitu-gitu. Gue suka banget sih. Jadi dia tidak meninggalkan detail-detail itu dan masih kayak menggambarkan nih gue di Kalimantan nih gitu. Satu pertanyaan yang Syasha tanyakan kepada Mas Rizal Mantovani dan Pak Sunil, sayangnya tidak boleh karena waktu itu masih belum rilis, jadi nggak boleh ini. Satu pertanyaannya adalah endingnya adalah kan mereka berdua berpisah. Iya, mereka berdua berpisah. Syasha tuh nanya sebenarnya, ini menunjukkan kalau
kekuatan santet ini Santet lebih kuat daripada iman, atau gimana mau Iya, nunjukin apa gitu mau loh. nunjukin apa, kenapa endingnya begini gitu. Sampai detik ini kita nggak tahu jawabannya Iya, apa betul. karena belum nanya. Iya. Kecuali mungkin mau kesini, nggak tahu. Ayo. Bang Andi. Andi kan? Rizal Matovani. Rizal kan jadi Matovani. Andi. Kalau Andi, ininya dong karakternya. Iya. Ayo, Mas ayo Rizal kesini yuk. Matovani atau Pak Sunil mau ke Sini yuk, bisa yuk. sini boleh. Kita Gitu. bahas kenapa endingnya Endingnya begitu. seperti itu. Sayang sekali ya. Iya. Jujur gue juga penasaran pas dia nanya. Sebenarnya pas dia nanya kayak itu kayak personal banget gak sih? Tapi gue kayaknya asik sih. Iya yaudah. kan, asik banget kan. Tapi pas gue baru nyampe, itu kan endingnya langsung ditahan sama Iya. MC ya. Karena dia bilang, ini banyak yang live Instagram. live streaming ya, Jangan di spoiler. Ya seperti itulah palingnya. Tapi buat kalian yang mau nonton film horor yang tidak mau capek gitu ya, di sini ini cocok untuk kalian karena tidak banyak jump scare. Oh iya, memang mereka mainan tensi sih. Iya, mainan tensi aja. bukan jump scare. Iya. Gitu. Dan tidak ada makhluk-makhluk Betul, aneh betul. yang dilihatkan gitu, nggak ada. sekalinya ada makhluk aneh, dia Iya. sudah merasuki tubuh Iya, manusia betul, gitu loh. betul. Iya, Tidak iya, ada iya. yang Oke. terlihat aneh. Oke. Iya juga. Ih, asik deh jujur Racun Sangga asik jujur. Iya. Jujur aja nih mah gue. Iya. Sebagai bukan penikmat film horor, gue menikmati ini sebagai film horor yang menyeramkan gitu. Iya. Jadi buat kalian yang mau menghabiskan akhir tahun untuk menonton film horor, Untuk ketakutan, ini rekomendasi Racun film. Sangga, Yes, Rizal Racun Matovani. Sangga. Oke. Oke. Ya, seperti itulah review Yes. kami dan preskon tentang Racun Sangga. Yes. Jangan lupa di komentar menurut kalian gimana Racun Sangga. Dan kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Bye-bye. selanjutnya. Dadah.